Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Wijaya Kusuma ya, di channel Medcom Subang. Kali ini kita akan ngebahas atau melanjutkan bahasan kita tentang Pusat Informasi Konseling Remaja ya. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, silakan menyimak di apa? Di silakan menyimak di sini atau di YouTube channel kita di Medcom Subang untuk lebih lanjutnya apa sih yang dimaksud dengan yang kemarin kita keluarkan gitu ya. Jadi pada intinya gini teman-teman, pusat informasi konsumen remaja sekarang ini sudah berubah paradigmanya gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Kang Dadan Jainal Abidin, ini waktu kita pertemuan virtual dengan seluruh ketua forum genre kota kabupaten se-Jawa Barat. Jadi beliau menyampaikan intinya tujuan pengelolaan administrasi pusat informasi konseling remaja itu ada tiga aspek yang harus diperhatikan. Satu, memberikan keterangan yang lengkap dan diperlukan siapa saja dan kapan saja. Kedua, memberikan catatan dan laporan dengan biaya dan waktu yang efisien. Ketiga, membantu memelihara persaingan. Nah, ketiga-tiganya ini adalah tujuan utama dari pengelolaan pusat informasi konseling remaja berbasis administrasinya. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya pusat informasi konseling remaja tapi administrasinya acak-acakan, percuma juga kalau misalnya kita itu banyak kegiatan, banyak event, terus di mana-mana kita hadir gitu ya. Tapi dalam pelaksanaan pengelolaan administrasinya acak-acakan, itu akan menjadi zero teman-teman. Jadi percuma gitu. Jadi yang paling utama adalah RR-nya tuh, pencatatan dan pelaporan itu perlu, dan pengolahannya pun harus lebih-lebih komprehensif gitu, lebih-lebih nyata dan lebih-lebih terstruktur gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya pusat informasi di konseling remaja ini harus bisa memberikan keterangan yang lengkap dan diperlukan siapa saja, kapan saja gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dipinta data, pusat informasi konseling remaja A, tolong dong saya minta data seluruh anggota, ya ada gitu. Semuanya tertata rapi gitu. Terus kalau misalnya, tolong dong SK dari penggantian kepengurusan lama sampai dengan akhir, ada nggak? Ada, tersusun rapi gitu. Nah seperti itulah yang harus diperhatikan oleh teman-teman, termasuk juga kalau misalnya habis kegiatan itu selalu membuat notulen, selalu membuat dokumentasi foto-foto kegiatan, terus juga kalau misalnya ada video dan segala macam itu dikumpulkan dalam satu folder, dalam satu brankas yang memang kapan saja bisa dibuka dan kapan saja siapapun bisa melihatnya gitu ya. Seperti yang diungkapkan oleh prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, dengan Katara, Karampak, Karasa gitu ya. Dan ini juga harus bisa diterapkan di pusat informasi konseling remaja yang kita kelola teman-teman. Jadi pada intinya administrasi Peak Air ini yang baik itu harus bisa menciptakan situasi para pemakainya. Yang paling utama yang seolah bisa melihat, terus terlihat dan merasakan berbagai aktivitas organisasi yang sudah dilaksanakan, juga aktivitas organisasi yang akan dilaksanakan. Istilah katanya mah menata dan menyajikan dokumen. Jadi kalau misalnya merapikan, jadi seperti saya tadi bilang, kalau misalnya setiap kegiatan itu harus dibuat notulennya, dokumentasinya, terus diarsipkan tahun berapa itu kegiatannya. Jadi kalau misalnya suatu saat kita mau mencari, kapanpun mencari dokumen itu siap gitu dan gampang untuk dilihatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mau tahu aset, sumber daya, media sosial, modal kapital, potensi yang dimiliki oleh organisasi yang kita kelola, yaitu pusat informasi konseling remaja kita. Istilah katanya menata dan menyajikan data gitu teman-teman. Jadi pergunakanlah aset yang kita punya nih. Kita punya apa saja sih ya di pusat informasi konseling remaja kita itu? Punya ruangan, punya sekretariat, punya media KIE dan segala macam, itu tertata rapi dan terdokumentasikan dengan lengkap, sehingga kalau misalnya kita mau mencari kode inventaris yang kita punya itu gampang gitu ya. Istilah katanya sini, sehingga apa ya, istilah katanya kalaupun kita akan mencari 2 tahun ke belakang itu akan mudah teman-teman.
Jadi pada intinya sehingga nih para pengguna data itu bisa mengukur bobot suatu organisasi dengan 3 pertanyaan mendasar sepertinya ya. Jadi kalau misalnya pusat informasi konseling remaja itu kalian sudah merasa hebat, wah saya nih pusat informasi konseling remaja saya sudah bagus. Nah pertanyaannya itu ada 3 teman-teman. Nyaho naon, bisa naon, bukan naon. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya itu tahu apa. Jadi pusat informasi konseling remaja yang kita kelola itu tahu apa sih gitu ya. Termasuk dengan anggota-anggotanya sudah tahu sampai mana gitu. Nah, terus bisa apa gitu? Bisa naon gitu. Pusat informasi konseling remaja yang kita kelola itu bisa apa gitu. Apa yang bisa dibanggakan, apa yang bisa ditonjolkan oleh pusat informasi konseling remaja yang teman-teman kelola. Dan yang ketiga, pertanyaan yang mendasar adalah boga naon. Punya apa? Punya apa yang bisa menjadikan pusat informasi konseling remaja teman-teman itu menjadi unggulan, menjadi teladan, menjadi public figure untuk pusat informasi yang lain atau di sekitar teman-teman. Itu yang paling utama teman-teman. Jadi tahu apa, bisa apa, punya apa, atau bahasa Sundanya nyaho naon, bisa naon, boga naon, itu penting teman-teman. Ya. Nah, seperti kemarin, apa sih yang dimaksud dengan PIK-R siap, PIK-R beraksi, dan PIK-R berkolaborasi? Jadi intinya dulu itu ada tegak-tegar gitu teman-teman ya. Nah sekarang mungkin agak bergeser lah, karena sekarang materinya pun memang harus agak berbeda sedikit daripada yang dulu-dulu gitu teman-teman. Walaupun sebetulnya hampir-hampir sama lah, hampir-hampir mirip, hanya beberapa item pelatihan atau keilmuannya itu agak berbeda. Contoh misalnya, kalau misalnya pusat informasi konseling remaja yang baru saja berkembang atau baru saja dibentuk, dia minimal punya materi inti, yaitu 4 substansi genre. Ya, ini termasuk nyaho naon gitu. Ya, tahu apa sih? Nah, minimal si pusat informasi konseling remaja itu bisa mengamalkan, bisa mendapatkan keilmuan tentang 4 substansi genre. Apa saja? 1. Pengembangan karakter, 2. Kesehatan remaja, 3. Life skill, dan 4. Perencanaan berkeluarga. Ini adalah materi penunjang yang wajib sebetulnya seluruh pusat informasi konseling remaja itu memahami, yaitu dasarnya 4 substansi genre. Nah itu tergabung dalam, kalau misal digabungkan tadi, nyaho naon atau bisa apa gitu. Jadi pusat informasi konseling remaja teman-teman itu bisa apa gitu. Ini salah satunya materinya harus teman-teman kuasai itu 4 substansi genre. Lalu naik tingkat kegiatan yang dilakukannya gitu. Apa kegiatannya? Nah kalau misalnya masih PIK-R siap, yang tergabung dalam PIK-R siap, ini kegiatannya tambahannya itu adalah pencatatan pelaporan menggunakan media KIE, cetak gitu ya. Terus juga bentuk aktivitas penyadaran KIE, terus juga aktivitas di dalam sekretariat. Itu yang baru PIK-R siap teman-teman. Terus boga apanya atau punya apanya minimal ya. Kalau misalnya pusat informasi konseling remaja yang baru saja dibentuk, minimal kita punya sekretariat, punya papan nama, punya struktur pengurus, minimal punya pendidik sebaya 2 orang, terus juga lokasi sekretariat mudah diakses dan disukai oleh remaja sekitar. Itu yang tergabung dalam pusat informasi konseling remaja siap. Sementara untuk PIK-R beraksinya itu ditambah teman-teman ke hal yang kuning ya. Naik ke hal yang kuning. Itu berarti PIK-R kita sudah PIK-R beraksi teman-teman. Ada apa saja? Ada aktivitas di luar sekretariat, melakukan konseling, menggunakan media elektronik atau digital, kalau podcast dan segala macamnya gitu ya. Terus yang keenam melakukan advokasi promosi, dan yang selanjutnya itu melakukan kegiatan yang dapat menarik minat remaja. Nah itu bisa naonnya. Kalau punya apanya atau boga naonnya, dia minimal bertambah mempunyai ruangan pertemuan, pendidik sebaya itu 2 orang, konselor sebaya 2 orang, jadi sudah lengkap ya, 2 orang gitu ya minimalnya. Lalu jaringan mitra kerja dengan pelayanan medis dan non medis gitu ya. Itu termasuk PIK-R beraksi teman-teman. Nah PIK-R berikutnya adalah PIK-R berkolaborasi, itu ditambah. Nah kalau bisa naonnya
itu minimal bisa integrasi kegiatan PIKR dengan pelayanan kesehatan dasar dan PKPR ya. Terus juga bisa akses pada jaringan internet, ada akun medsos yang dapat digunakan untuk KIE dengan jangkauan kumulatifnya itu sekitar 3.000 orang. Berarti halaman lah ya, halaman Facebook misalnya gitu ya, atau juga website atau juga media konseling, membuat sendiri dan segala macamnya. Nah terus kalau boga naonnya, nah ini konselornya sebayanya itu minimal punya 4 ya, memiliki hotline konsultasi, bisa itu via WA, bisa itu via telepon, bisa itu via SMS atau online juga bisa teman-teman. Lalu yang paling terpenting adalah punya perpustakaan. Berikutnya jaringan kerja BKR, PIKR dan yang lain-lainnya antara ortu, guru, organisasi kepemudaan, terus juga organisasi masyarakat, instansi dan lain-lainnya itu bisa terjangkau oleh pusat informasi konseling remaja yang sudah PIKR berkolaborasi. Yang terakhir, organisasi induk pembina PIKR BKR atau forum gendernya sudah melakukan kerjasama yang kuat, teman-teman. Nah, jadi dari tabel-tabel ini teman-teman bisa melihat PIKR teman-teman itu posisinya ada di mana. Apakah masih PIKR siap yang warna warna ungu di bawah ini ya, atau sudah beraksi ditambah dengan warna kuning, atau sudah berkolaborasi ditambah dengan warna merah. Nah itu silakan teman-teman bisa menilai sendiri. Jadi kalau misalnya nanti ada perlombaan, misalnya forum genre kabupaten melaksanakan perlombaan, teman-teman akan bisa mengukur sebagus apa pusat informasi konseling remaja yang teman-teman kelola dengan akses yang bisa jadi patokan adalah ini, gitu teman-teman. Itu ya. Ya jadi yang paling utama oleh teman-teman lakukan gitu ya. Yang paling utama adalah segala sesuatunya disiapkan dengan baik supaya PIKR kita menjadi PIKR bukan hanya sekedar dibentuk terus cicing dan bubar. Belum juga kegiatan udah bubar. Tapi kalau misalnya kita administrasinya tertata, terus juga segala sesuatunya kita sudah manage dengan baik, insya Allah teman-teman pusat informasi teman-teman itu akan berkembang. Dan jangan lupa teman-teman cari terus dukungan supaya pusat informasi konseling remaja teman-teman itu bisa berkembang. Gitu. Dari saya teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau kurang lebihnya silakan teman-teman bertanya atau komentar di kolom komentar, atau bisa WhatsApp saya. Ya, atau bisa WhatsApp saya, atau juga nanti silakan bisa berkunjung ke pusat informasi konseling remaja terdekat, atau bisa juga berkunjung ke sekretariat ya, atau bisa berkunjung juga ke Medcom Subang di Desa Bunihayu, Kecamatan Jalan Cagak, atau ke UPT P5A DP2KB P3A Jalan Cagak Ciater. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.